Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tetap baik-baik aja di rumah. Nah, pada minggu ini kita akan masuk ke lab 6 untuk praktikum pengantar ilmu ekonomi makro, yang mana kita akan membahas terkait the macroeconomics of open economics. Oke, lanjut. Apa aja sih yang bakal kita pelajarin? Di lab 6 ini, kita akan mempelajari terkait yang pertama, the international flows of goods and capital. Terus ada the prices for international transaction, real and nominal exchange rate. Terus purchasing power parity. Terus supply and demand for loanable funds and foreign currency. Terus equilibrium in the open economy. Terus how policies and events affect an open economy. Ya, intinya tuh kita akan mempelajari terkait open ekonomi, perekonomian terbuka, terus variabel-variabel apa aja yang ada di perekonomian terbuka, terus bagaimana hubungan antar variabel tersebut, dan kita akan membangun modelnya dari hubungan-hubungan tersebut. Nah, bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut, bisa banget dibuka buku MenQ-nya di chapter ke-31 dan chapter ke-32. Gitu. Oke, lanjut. Kita masuk ke open economy, macroeconomics. Nah, basic konsepnya dulu nih teman-teman. Yang pertama, kita balik lagi ke lab 1 pas kita belajar 10 Principles of Economics. Salah satu 10 prinsip itu berkata bahwa trade can make everyone better off. Perdagangan itu bisa membuat semua orang menjadi lebih baik. Bagaimana sih caranya? Dan gimana sih maksudnya dari perdagangan lebih baik itu? Nah, maksudnya perdagangan bisa membuat semua orang jadi lebih baik karena perdagangan mampu untuk meningkatkan living standard dari tiap-tiap negara gitu yang melakukan perdagangan. Bagaimana caranya untuk menaikkan standar-standar hidup tersebut? Caranya adalah perdagangan itu memungkinkan bagi tiap-tiap negara untuk memproduksi barang yang mereka anggap itu yang terbaik oleh mereka. Nah, timbullah di sini spesialisasi seperti itu. Dan juga dengan adanya perdagangan memungkinkan tiap-tiap negara itu untuk bisa mengkonsumsi varietas-varietas barang dan jasa yang terbaik gitu kan, yang diproduksi dari seluruh negara di dunia gitu. Nah, karena hal itulah kenapa perdagangan itu bisa membuat semuanya jadi lebih baik atau make everyone better off. Nah, masuk nih kita ke open economy. Open economy itu apa? Open economy adalah suatu perekonomian negara yang mana negara tersebut melakukan interaksi gitu kan dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Nah, open economy atau perekonomian terbuka ini berinteraksinya dengan negara-negara lain melalui dua cara. Yang pertama, buy and sells goods and services in world product markets. Jadi ini tuh maksudnya kaitannya dengan ekspor dan impor di pasar produk dunia gitu kan. Nah, kalau yang kedua adalah pembelian atau penjualan aset kapital atau aset modal di pasar finansial dunia. Nah, ini tuh kaitannya kayak obligasi, saham, dan lain-lain yang masuk ke capital asset gitu kan, atau aset finansial. Oke, kita lanjut. Nah, masuk ke the international flows of goods and capital. Nah, pertama the flow of goods, export, import, and net export. Pertama, ekspor itu apa? Nah, ekspor itu adalah suatu kegiatan nih teman-teman ketika negara domestik dari barang yang diproduksinya dijual ke negara lain atau menjual barang produksinya ke negara lain gitu kan. Contoh misalkan Indonesia yang memproduksi furnitur kayu jati melakukan ekspor ke negara Amerika. Nah, kalau impor itu kebalikannya. Negara domestik membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh negara lain. Contohnya misalkan kayak kita beli mobil Honda gitu kan, buatan Jepang gitu kan. Nah, itu kita melakukan impor. Nah, ada konsep baru lagi teman-teman, yaitu net exports di open economy ini. Net exports atau NX itu apa? Adalah nilai dari nation exports yang dikurangi dari nilai importnya.
atau biasa juga disebut dengan the trade balance atau neraca perdagangan pokoknya. Nah, secara rumus atau matematika, net export atau NX perhitungannya sebagaimana berikut. Nilai dari ekspor suatu negara yang dikurangi nilai dari impornya. Nah, net export sendiri itu tuh ada 3 bentuk teman-teman. Yang pertama, keadaan trade surplus, di mana ketika ekspor suatu negara nilainya lebih besar daripada impornya. Nah, ini juga bisa dibilang neraca perdagangan ya, trade balance itu positif. Lalu yang kedua, trade deficit. Nah, ini kebalikannya. Ketika nilai ekspornya itu lebih rendah teman-teman daripada nilai importnya. Atau neraca perdagangannya bisa disebut neraca perdagangan negatif atau trade balance-nya negatif. Terus balance trade, yaitu ketika ekspor dan import itu nilainya sama, jadi impas atau berimbang. Nah, oke, kita lanjut. Masih di the flow of goods, exports, imports, and net exports. Nah, kita akan membahas nih teman-teman, faktor-faktor apa aja sih yang menginfluence suatu negara atau antar negara itu melakukan kegiatan ekspor, import, dan mempengaruhi net exportnya gitu kan. Yang pertama, the taste of consumers for domestic and foreign goods. Nah, ini tuh adalah, kita kan setiap manusia dia ilhami ya, dengan preferensi dan selera yang berbeda-beda. Nah, contoh misalkan sepatu gitu. Ada orang yang suka produk-produk lokal, misalkan sukanya pakai sepatu Kompas, Ventela, dan produk-produk lokal lainnya gitu kan, lokal pride pisan lah pokoknya. Nah, ada juga kan di antara kita itu yang punya preferensi atau selera sukanya sama produk-produk luar negeri, sepatu luar negeri ya, contohnya misalkan pakai Nike, Adidas, Converse, dan lain-lain. Nah, dengan selera yang berbeda inilah yang memungkinkan adanya kegiatan ekspor impor tadi. Lalu yang kedua, the prices of goods at home and abroad. Ya, contohnya ya misalkan kayak tadi sepatu deh. Kalau misalkan sepatu di home lebih murah daripada di abroad atau di luar negeri, mungkin kita akan membeli barang dari domestik aja gitu. Misalkan anggap kualitasnya juga sama, bisa jadi gitu kan. Ya udah deh, beli barang domestik aja. Atau misalkan prices di luar negeri ternyata lebih murah daripada di home, ya mungkin kita akan ya udah mendingan kita beli di luar negeri aja, toh harganya juga lebih murah gitu daripada kita beli di dalam negeri. Nah, itu juga mempengaruhi nih harga teman-teman dari barang dan jasa itu terhadap kegiatan ekspor impor. Nah, yang ketiga, the exchange rate at which people can use domestic currency to buy foreign currency. Nah, ini tuh kaitannya dengan nilai tukar uang gitu kan. Nah, akan ada pembahasannya lebih lanjut di video ini juga di sebab berikutnya. Cuman sebagai contoh ya, ini kaitannya dengan apresiasi dan depresiasi dari suatu nilai uang, nilai tukar uang. Ya, misalkan kayak sekarang Indonesia mata uangnya lagi berada di 15.000 ya, misalkan 15.000 sekian. Kan sempat tuh di angka 16.000. Berarti kan pas 16.000 itu kita terdepresiasi kan terhadap dolar. Jadi dengan rupiah kita cuma bisa membeli lebih sedikit dolar gitu. Tapi kan udah mulai terapresiasi nih ke angka 15 ribuan. Nah, mungkin dengan terapresiasi itu kita bisa membeli foreign currency, misalkan dolar lebih banyak lagi yang ditukar dengan rupiahnya gitu. Nah, itu juga mempengaruhi kegiatan ekspor impor teman-teman. Kan kalau misalkan terdepresiasi, ya barang impornya akan lebih mahal kayak gitu kan. Kalau misalnya kita terapresiasi, kita ekspor bisa lebih mahal juga harganya kayak gitu. Nah, terus yang keempat, the incomes of consumers at home and abroad. Nah, pendapatan dari konsumer di dalam negeri dan domestik dan di luar negeri gitu kan. Ya misalkan kayak kita uangnya banyak gitu kan, dan kita ngerasa produk-produk luar itu ini lebih bagus daripada produk-produk domestik gitu kan. Nah, ya udah deh kita beli barang dari luar aja, dan timbullah kegiatan impor tersebut gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan pendapatannya juga minim gitu, berkecukupan aja, mungkin dengan kita membeli barang dari home atau domestik udah cukup bagi kita gitu kan, karena ya udahlah barang yang ada aja gitu. Yang penting kita tetap bisa mencukupi kebutuhan hidup kita. Nah, perbedaan pendapatan juga mempengaruhi kegiatan ekspor impor gitu kan. Nah, terus yang kelima, the cost of transporting goods from country to country.
Nah, kan kalau misalnya kita impor, kita ekspor ke luar negeri, nah itu kan juga memperhitungkan biaya transportasinya ya. Ya contoh deh, misalnya kita impor dari Jepang sama dari Singapura dengan barang yang sama misal. Ya harganya sampai ke Indonesia, barang Singapura akan lebih murah lah dibandingkan barang yang diimpor dari Jepang tersebut. Ya kalau misalkan kita ekspor misalkan ke Singapura sama Jepang sekarang balikannya, mungkin barang kita akan lebih murah dipasarkan di Singapura karena jarak transportasi yang dekat dibandingkan kita pas jual ke Jepang. Mungkin harganya di Jepang dengan barang kita akan lebih mahal gitu kan. Terus yang keenam, government policies toward international trade. Nah ini kaitannya dengan aturan-aturan perdagangan internasional di tiap negara. Ya misalkan ada negara yang membatasi impornya, mengkuotakan impornya gitu, atau yang ya udah nggak apa-apa gitu kan untuk impor lebih banyak barang karena merasa negaranya belum bisa mencukupi kebutuhan masyarakatnya dengan sempurna gitu kan, sehingga ya udah mau nggak mau harus impor kayak gitu kan. Ini juga mempengaruhi. Nah ini teman-teman faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi suatu negara atau tiap negara melakukan ekspor, impor, dan pengaruh net ekspor masing-masing. Nah kita masuk ke the flow of financial resources, net capital outflow. Nah tadi kan kita tahu kalau misalkan open economy itu ada yang pertama ekspor impor, terus yang kedua itu pembelian aset atau penjualan aset gitu kan. Nah kalau ini sekarang kita bahas yang keduanya teman-teman, atau net capital outflow ini. Nah net capital outflow itu apa, atau NCO adalah suatu pembelian foreign asset atau aset luar negeri oleh orang-orang domestik dikurangi pembelian domestic asset oleh orang luar negeri, atau disebut juga NCO ini net foreign investment, ya kan. Terus NCO ini ada perhitungannya juga teman-teman. Hitungannya sama sih kayak pengertiannya tadi. Pembelian of foreign asset by domestic resident dikurangin pembelian domestic asset yang dilakukan oleh orang-orang luar negeri gitu kan. NCO. Nah, NCO itu akan bernilai positif kalau misalkan kita lebih banyak beli aset luar negeri gitu kan. Jadi aliran modal dari dalam negeri kita keluar. Nah, itu ini maksud dengan net capital outflow gitu. Nah, kalau misalkan net capital outflow-nya itu negatif, berarti yang ini yang kedua teman-teman, pembelian domestic aset oleh orang luar negeri itu banyak, sehingga ya kebalikan net capital outflow yaitu inflow gitu kan. Jadi banyak uang-uang dari negara lain itu yang masuk ke negara kita, misalkan Indonesia kayak gitu. Nah, the flow of capital in a country itu ada dua bentuk ya teman-teman. Yang pertama, foreign direct investment. Nah, contohnya foreign direct investment atau FDI ini kayak misalkan Asia, misalkan contoh ya, HP Asia dari Indonesia bangun perusahaan di Amerika, amin gitu, gitu kan, bikin pabrik di sana gitu. Nah, di Amerika itu termasuk sebagai foreign direct investment karena kita membuat suatu investasi yang bentuknya itu langsung berbentuk fisik gitu kan, pabrik gitu kan kita buat di sana. Nah itu disebut foreign direct investment teman-teman. Nah yang kedua itu ada foreign portfolio investment. Misalkan kayak kita nih orang Indonesia nanam modal di saham Apple misalnya gitu kan. Nah itu berarti ada capital outflow dari kita yang bentuknya itu portfolio investment. Nah biasanya kalau yang pertama kita tuh bisa aktif gitu, karena kita kan yang bangun pabriknya, jadi kita bisa mempengaruhi kegiatan perdagangan produksi barang dan jasa di sana gitu kan. Tapi kalau yang portfolio investment ini biasanya lebih pasif gitu, karena ya udah kita kayak setor modal aja, yang ngelolanya tetap orang-orang dari perusahaan tersebut juga, kita cuman ya membantu menambahkan modal mereka, ya kayak saham aja gitu kan. Oke lanjut ya teman-teman. Masih di subbab yang sama, the flow of financial resources, net capital outflow. Nah net capital outflow ini atau net foreign investment bisa positif dan negatif kayak yang tadi saya bilang sebelumnya ya. Nah positif ini adalah ketika domestic resident buying foreign asset, nilainya lebih besar daripada foreigner atau orang luar negeri membeli aset domestik gitu. Capital is said to be flowing out of the country gitu. Jadi net capital outflow-nya itu positif. Jadi ada aliran modal yang keluar dari suatu negara domestik ke negara lain, ke luar negeri gitu kan. Nah ini nilainya lebih besar. Nah kalau misalkan yang sebaliknya,
net capital outflow bisa dibilang negatif ketika nilai dari domestic resident, orang domestik beli aset di luar negeri lebih rendah dari nilai orang luar negeri beli aset di domestik. Nah ini capitalnya bisa disebut capital inflow gitu, aliran masuk ke dalam suatu negara domestik. Ya contohnya misalkan perusahaan Gojek disuntik dananya dari orang-orang Amerika, Jepang, dan lain sebagainya. Nah itu kan modalnya masuk ke negara Indonesia kan, ke perusahaan Gojek. Nah itu masuknya capital inflow. Nah kalau capital outflow itu misalkan kayak yang tadi ya misalnya orang Indonesia nanam sahamnya di Apple gitu kan, berarti kan ada aliran modal yang keluar dari negara Indonesia yang masuk ke negara yang lain kan, yang perusahaan Apple tersebut gitu kan. Nah itu berarti ada net capital outflow yang positif seperti itu. Nah selanjutnya, the important variable that influence net capital outflow itu apa aja sih variabel-variabel yang mempengaruhi net capital outflow? Yang pertama itu ada the real interest rate paid on foreign assets dan the real interest rate paid on domestic asset. Nah ini hampir sama sih nomor 1 sama 2. Perbedaannya itu adalah kan kita tahu kalau misalkan kita ingin membeli suatu aset, itu misalnya kayak saham, obligasi gitu kan, surat utang, kita ngeliatin bunganya ya kan yang tinggi di mana gitu. Semakin tinggi bunganya kita mengharapkan mendapatkan return yang lebih tinggi gitu. Kalau misalkan real interest rate di foreign itu lebih tinggi, ya udah kita nanamin modal di luar negeri aja, misalkan beli obligasi di luar negeri, beli saham perusahaan-perusahaan di luar negeri kayak gitu. Tapi kebalikannya teman-teman, kalau misalkan real interest rate di dalam negeri itu lebih tinggi, ya udah kita mendingan nanamin modal kita investasi beli obligasi atau saham ya aset-aset di dalam negeri aja gitu, dan berlaku untuk sebaliknya. Nah yang ketiga, the perceived economic and political risk of holding asset abroad. Nah jadi kita juga menilai nih resiko-resiko yang mungkin timbul dari kita pembelian aset di luar negeri gitu kan. Ya contohnya misalkan kayak kita beli aset di negara Amerika, mungkin kita lebih cenderung ke sana karena di sana itu politiknya sama ekonominya mungkin lebih stabil dibandingkan dengan negara-negara lain gitu kan. Tapi kalau misalnya kita menanamkan modal di negara-negara yang ekonominya nggak stabil, politiknya juga berisiko, nah kita ya makin mikir-mikir lagi kan kayak gitu. Jadi kita juga melihat keadaan ekonomi dan keadaan politik suatu negara dulu sebelum kita menanamkan modalnya di sana. Dan yang keempat itu juga orang luar itu ngelihat gimana sih kebijakan pemerintahan di kita gitu kan. Kalau misalkan ada orang luar negeri mau beli aset di kita gitu kan, nah itu juga mempengaruhi orang-orang untuk melakukan net capital outflow atau inflow dari satu negara ke negara yang lain gitu. Nah selanjutnya kita masuk ke the equality of net export and net capital outflow. Nah net export itu kan tadi gitu diketahui mengukur keterseimbangan antara selisih gitu kan antara ekspor dan juga impor gitu kan. Nah net capital outflow atau NCA itu kan mengukur ketidakseimbangan atau selisih antara the amount nilai dari aset luar negeri yang dibeli oleh orang-orang domestik dan dengan nilai domestik aset yang dibeli oleh orang luar negeri kan. Perbandingannya selisihnya berapa. Nah teman-teman, ini ada kesimpulan lagi nih. For an economy as a whole, net capital outflow atau NCA itu must always equal net export atau NX. Nah jadi persamaan itu kayak gini teman-teman, NCO sama dengan NX. Nah ini tuh identitas ya teman-teman, kayak yang di lab sebelumnya yang MV sama dengan PY, itu identitas kan. Nah identitas di sini adalah ketika nilai NCO itu terpengaruh atau terjadi perubahan, maka yang NX-nya juga harus ikut berubah, dan sebaliknya ketika NX itu berubah, ya NCO-nya itu harus berubah karena nilai dari kedua hal ini harus sama gitu kan, harus balance. Nah, atau tadi ya ini pengertiannya, this equation holds because every transaction that affect one side, yang mengefek ke salah satu sisi antara NCO ataupun NX itu tuh akan mempengaruhi sisi yang lainnya juga. Misalnya NCO terpengaruh kayak tadi saya bilang, NX-nya juga ikut terpengaruh, atau kebalikannya NX-nya dia ada terjadi pengaruh, ya NCO-nya juga harus ada pengaruh yang terjadi sehingga ya nilainya itu bisa sama gitu kan, atau identity, samaan identitas. Nah terus the
equality of net export and net capital flow masih yang sama, kita bisa menyimpulkan atau mengambil kesimpulan dari yang tadi itu adalah ketika suatu negara itu running trade surplus atau NX sama dengan 0, NX sama lebih besar daripada 0, berarti kan dia ekspor ya, lebih tinggi dibandingkan impornya. Nah, gimana caranya nation itu mengimbanginya supaya nilai NCO-nya juga sama dengan NX-nya? Maka suatu negara itu harus menggunakan foreign currency yang tadi didapatkan dari ekspor tadi. Kan kalau misalnya kita ekspor barang, misalnya ekspor kayak Jakti ke Amerika bayar ke kita dapat dolar gitu kan. Nah, dolar tadi itu kita gunain buat membeli aset di luar negeri, kita putar lagi gitu kan, sehingga terjadi capital outflow gitu kan, capital is flowing out dari nation, sehingga net capital outflow-nya itu bernilai positif atau lebih dari 0. Nah, kayak tadi ya contohnya misalkan nih yang kita ngelakuin ekspor ke Amerika, ya kan, karena kita melakukan ekspor, NX kita jadinya positif kan, karena ekspor lebih besar daripada impor. Nah, kita dapetin keuntungan tuh berupa dolar dari pembayaran beli kayu jati tadi oleh Amerika. Nah, NX kita kan udah lebih besar daripada 0, sedangkan tadi kan harus dikasih tahu persamaannya kalau nilai NX terpengaruh, maka NCO-nya juga harus ikut terpengaruh dengan jumlah yang sama kan. Nah, dengan uang dolar yang tadi kita putar tuh teman-teman, kita beli lagi aset dari perusahaan-perusahaan di Amerika, misalkan kita tanamin di perusahaan mobil Chevrolet misalkan kayak gitu kan di Amerika. Jadi kan akhirnya NCO-nya ada atau capital yang dari tadinya di dalam negeri itu keluar kan, jadi net capital outflow, sehingga net capital outflow-nya itu menjadi lebih besar daripada 0 atau bernilai positif. Nah kayak gitu. Nah sebaliknya nih teman-teman, kalau misalkan nation is running a trade deficit atau ketika impor itu lebih besar daripada 0, impor lebih besar daripada ekspor sehingga NX itu lebih kecil daripada 0, maka hal apa yang harus dilakukan suatu negara supaya NCO-nya juga lebih kecil daripada 0 atau NCO-nya minus, itu ngelakuinnya adalah dengan cara menjual aset-aset dalam negeri ke luar negeri itu kan, sehingga capitalnya itu masuk ke negara domestik, yang is flowing into the nation gitu kan. Ya contohnya misalkan Indonesia impor tadi ya, misalkan sama ya, mobil dari Amerika gitu kan, sehingga kan NX kita jadi bernilai negatif kan teman-teman. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Kita harus jual aset. Tadi kan kita ada impor, kita bayar ke Amerika misalkan berapa rupiah gitu kan, berapa triliun rupiah misalkan gitu kan. Nah uang rupiah tadi kita diputar lagi tuh sama Amerika dengan membeli aset di kita. Contohnya misalkan dia akhirnya menanamkan modalnya di perusahaan Gojek gitu kan, kayak contoh yang sebelumnya, atau misalkan dia beli surat utang atau obligasi pemerintah Indonesia. Nah kan biar ada capital inflow ke negara Indonesia gitu kan, supaya NCO-nya itu bernilai negatif. Jadi NX kurang daripada 0, NCO-nya juga kurang daripada 0 gitu teman-teman. Pokoknya ingat ya, intinya untuk NX sama dengan NCO dia itu persamaan identitas. Ketika NX itu terpengaruh, maka NCO-nya juga harus ikut terpengaruh dengan jumlah yang sama, atau kebalikannya ya, NCO-nya itu terpengaruh maka NX-nya juga harus dapat pengaruh dengan jumlah yang sama, sehingga mereka tetap bisa NX sama dengan NCO atau balance gitu. Nah, kita masuk ke sebelah berikutnya, yaitu saving, investment, and their relationship to the international flows. Yang pertama, nation saving, ini kita udah belajar di lab 2, nation saving and investment, itu tuh faktor-faktor yang mempengaruhi, yang karena krusial mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara di waktu long run, di kondisi long run gitu kan. Nah, kita juga udah belajar di lab 2, ekonomi GDP itu dibagi ke 4 komponen ya, atau Y ya, ekonomi GDP Y itu dibagi ke 4 komponen, yaitu sama dengan consumption C ditambah I investment ditambah government expenditure plus NX gitu kan. Nah ini mencerminkan kalau misalkan negara ini ada di posisi open economy gitu kan, selisih dari ekspor dikurangin impor. Nah kita juga udah tahu di lab 2 sebelumnya kita udah belajar national saving atau yang dinotasikan dengan S, itu tuh nilainya sama dengan Y dikurangin C dikurangin G, atau nilai sisa ya kan, nilai sisa uang dari suatu negara itu kan, pendapatan suatu negara yang telah dikurangin oleh konsumsi negara tersebut dan dikurangin oleh government expenditure tersebut gitu kan.
national saving S ini bisa bernilai positif kalau Y-nya ini angkanya lebih besar dari minus C minus G ini, ya kan? Sedangkan akan bernilai negatif kalau misalkan Y-nya ini nilainya lebih rendah daripada C dan G ini setelah dikurangin gitu. Nah, if we rearrange, kita masukkan di equation-nya, kita mampu untuk mendapatkan, nah ini kan Y minus C minus G sama dengan I plus NX. Nah ini kita dari sini C sama G-nya pindah ruas ke kiri gitu kan. Jadi Y minus C minus G, dapatlah S di sini kan, sama dengan I plus NX, itu kan sisanya di ruas kanan, I plus NX. Nah, Y minus C minus G ini kan kita tahu S tadi kan, national saving. Nah, berarti kan national saving S sama dengan I plus NX. Nah, kan kita tahu kalau misalkan sebelumnya, kalau misalnya kelas ekonomi, nilai S saving sama dengan investmentnya, nilai investasinya. Nah, tapi karena kita sekarang berada di open economy, ada variabel baru yang masuk, yaitu NX. Jadi sekarang saving itu sama dengan I plus NX, ekspor. Nah, tadi kan kita juga tahu kalau NX ini nilainya sama dengan NCO kan, NX sama dengan NCO. Maka kita juga bisa bilang kalau S, national saving, itu sama dengan I plus NCO. Atau saving sama dengan I, domestic investment, plus net capital outflow, gitu. Nah, jadi ini tuh juga rumus identitas nih teman-teman, persamaan identitas. Kalau misalkan savingnya ini naik gitu, kita tuh bisa milih antara mau naikin domestic investment atau misalkan kita mau naikin net capital outflow-nya supaya nilainya itu bisa sama dengan si savingnya gitu kan. Atau bisa juga savingnya itu dibagi dua dengan jumlah yang sama ke domestic investment atau ke net capital outflow biar nilainya nanti sama antara saving sama dengan domestic investment plus net capital outflow ini. Ya contohnya ya, misalkan kayak tadi kita savingnya misalkan nilainya positif gitu kan. Ada orang misalkan dia tuh nabung gitu untuk biaya pensiunnya. Nah, uang tabungan pensiunnya itu kan dihitung sebagai national saving ya teman-teman. Sehingga savingnya ini bernilai positif. Nah, kan tadi persamaannya ini domestic investment plus net capital outflow nilainya harus sama kan dengan savingnya. Nah, ada dua kemungkinan. Uang saving tadi, yang uang pensiunan tadi bisa diolah misalkan ke domestic investment. Misalkan ya udah kita beli menanam saham di perusahaan dalam negeri gitu kan, misalkan. Atau misalnya kita membantu pembangunan pabrik di perusahaan sepatu misalkan di dalam negeri, itu kan masuk ke domestic investment. Nah, atau ke net capital outflow, bisa aja kita kayak beli suatu aset ke luar negeri gitu. Misalnya kita menanam saham perusahaan ke luar negeri gitu kan, atau melakukan FDI ke luar negeri gitu kan. Nah, itu kan ada net capital outflow dari negara Indonesia ke luar negeri tersebut kan. Pokoknya intinya sehingga nominal saving ini bisa sama dengan domestic investment plus net capital outflow-nya itu. Bisa aja kayak tadi juga dibagi dua, setengah modalnya ditambahin untuk domestic investment, setengahnya lagi untuk net capital outflow gitu kan. Nah, terus kita lanjut, masih di pembahasan sama, kita bisa menyimpulkan nih teman-teman, bisa menarik kesimpulan. Saving, investment, and international capital flows itu adalah suatu variabel-variabel yang sangat terikat erat gitu kan. Inextricably itu terikat erat gitu kan. Nah, masuk ke poin yang kedua. Ketika a nation saving S itu melebihi its domestic investment, jadi S lebih besar daripada I, maka its net capital outflow is positive, indicating that the nation is using some of its saving to buy assets abroad gitu. Nah, misalkan ini ya persamaannya ya, ketika S lebih besar daripada I, maka kita bisa bilang kalau misalkan NCO-nya itu positif ya, supaya nilainya tadi tetap sama gitu ya. Ya misalkan nilai saving ini tadi lebih besar, positif gitu kan. Nah, kita tuh bisa beli aset ke luar negeri gitu kan. Nah, sehingga NCO-nya ini bernilai positif karena ada aliran modal, capital outflow keluar kayak gitu. Nah, yang kedua, kebalikannya teman-teman. Ketika nation domestic investment itu nilainya lebih besar
daripada saving, its net capital outflow is negative. NCO-nya negatif, mengindikasikan bahwa foreigners are financing some of this investment by purchasing domestic asset. Nah, misalkan saving kita nilainya lebih rendah daripada investasi kita, gitu kan. Nah, gimana caranya supaya kita itu bisa membuat nilainya biar sama lagi? Maka NCO-nya itu harus negatif, net capital outflow-nya harus negatif. Jadi kita menjual aset nih ke luar negeri, gitu kan, sehingga foreigners itu membeli investasi kita, misalkan membeli surat utang kita atau menanamkan sahamnya di negara kita, sehingga NCO-nya bernilai negatif karena ada aliran modal masuk, net capital inflow ke dalam negara kita, gitu kan. Sehingga lah akhirnya pokoknya nanti kembali lagi posisi semula, yaitu S sama dengan I plus NCO, kayak gitu. Oke teman-teman, itu ya perbedaan yang ini yang pertama sama yang kedua. Nah, ini summing up atau kesimpulannya aja ya. Kalau misalkan keadaannya trade deficit, berarti ekspornya itu lebih rendah daripada impornya, ya kan. Terus berarti net ekspornya itu kurang daripada 0. Bisa juga dibilang, berarti kalau net ekspornya lebih kurang daripada 0, ya Y-nya lebih kecil kan, dari konsumsinya, dari investasinya, dari government-nya, gitu kan, nilai Y-nya. Sehingga saving-nya itu lebih rendah daripada investment-nya. Nah, berarti ya net capital outflow-nya harus kurang daripada 0 juga supaya bisa mengimbangi yang tadi. Nah, kalau balance trade ya ini semuanya berarti jadinya sama ya. Nah, kalau trade surplus ya ekspor berarti nilainya lebih besar daripada impor. Nah, net ekspornya itu ya berarti nilainya lebih besar daripada 0 kan. Dan kita pendapatannya lebih tinggi daripada pengeluaran kita di suatu negara, gitu kan. Sehingga ada nilai saving yang bisa ditanamkan oleh suatu negara. Dengan saving yang lebih tinggi daripada investmentnya ini, maka bisa terjadi net capital outflow, gitu kan, lebih besar daripada 0 ya, untuk mengimbangi yang tadi, gitu, supaya nilai saving sama dengan I plus investmentnya, kayak gitu teman-teman. Nah, ini untuk kuis yang pertama, why in the economy as a whole net capital outflow NCO must always equal net export. Tadi udah sempat dibahas juga, ini untuk ya clue-nya ya, NCO sama dengan NX. Nah, ini kenapa dia itu sama, karena apa, dan maksudnya tuh kayak gimana, kayak gitu. Oke, dijawab ya di Google Form-nya teman-teman, dan tetap semangat. Selamat belajar yang selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah belajar mengenai basic-basic dari open economy. Kita tadi juga sudah menyinggung berbagai transaksi internasional. Di subbab kali ini kita akan belajar mengenai harga dari transaksi internasional. Ada sebuah patokan yang dijadikan negara-negara untuk melakukan transaksi internasional. Oke, kita akan mengenal yang namanya exchange rate atau nilai tukar. Oke, exchange rate sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama nominal exchange rate, yang kedua adalah real exchange rate. Mari kita mulai dengan nominal exchange rate. Nah, nominal exchange rate itu adalah nilai dari suatu mata uang di suatu negara terhadap mata uang di negara lain. Jadi intinya nominal exchange rate itu adalah harga dari sebuah mata uang di suatu negara terhadap harga dari mata uang di negara lainnya. Nah, exchange rate sendiri itu bisa dijelaskan dalam dua hal atau dua cara. Yang pertama dalam bentuk foreign currency per domestic currency. Yang kedua domestic currency per foreign currency. Ini bisa dalam dua hal ini ya, dalam dua cara ini. Nah, untuk MenQ sendiri, di buku MenQ kita menggunakan cara yang pertama, yaitu foreign currency atau mata uang asing per domestic currency, di mana domestiknya itu adalah US, Amerika ya. Nah, ini contohnya 107,56 Japanese yen per 1 US dollar. Ini kita menggunakan cara yang pertama. Nah, yang contoh kedua, ini kita menggunakan
Cara yang kedua yaitu 1,09 US dollar per 1 euro. Jadi ini yang contoh kedua ya. Yang contoh kedua, domestiknya kita pakai yang Amerika, foreignnya kita pakai yang euro, 1 euro. Nah, kita juga bakal kenal yang namanya apresiasi dan depresiasi. Mungkin sering dengar ya di berita, rupiah terdepresiasi, rupiah terapresiasi. Nah, apa sih apresiasi depresiasi itu? Kita bakal belajar mengenai apresiasi dulu, atau menguat. Nah, intinya apresiasi itu adalah menguatnya atau naiknya nilai dari sebuah mata uang. Oke, itu intinya ya. Naiknya atau menguatnya nilai dari sebuah mata uang yang dihitung terhadap mata uang lainnya. Selanjutnya lawannya nih, depresiasi atau pelemahan, melemah. Kebalikannya, decrease in the value of a currency, oke. Adanya penurunan nilai sebuah mata uang terhadap mata uang lainnya. Nah, ini contoh. Misalkan contoh dalam kasus dolar sedang terapresiasi. Nah, yang tadinya 90 yen itu 1 dolar, kemudian menjadi 100 yen untuk 1 dolar. Dalam hal ini, dolar terapresiasi dan Japanese yen terdepresiasi. Nah, ini juga hal yang harus diketahui teman-teman, bahwa salah satu mata uang ketika diapresiasi, maka mata uang terhadap Japanese yen ini, mata uang lainnya akan terdepresiasi. Jadi nggak mungkin ya, misalkan menghitung dolar terhadap yen, dolar apresiasi, yennya apresiasi, itu nggak bisa ya. Harus seperti ini, yang satu apresiasi, yang satu depresiasi. Nah, kemudian contoh yang dolarnya depresiasi. Tadinya 100 yen itu bisa dapat 1 dolar. Kemudian untuk dapat 1 dolar itu cukup dengan 90 yen aja. Nah, dalam hal ini kan dolar terdepresiasi, maka Japanese yen-nya itu terapresiasi. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, tadi kita udah bahas nominal exchange rate, sekarang kita bahas real exchange rate. Apa bedanya sama nominal exchange rate? Inti dari real exchange rate adalah nilai dari barang dan jasa di sebuah negara terhadap nilai barang dan jasa di negara lain. Jadi kalau tadi kita melihat dari kita melihat dari nilai mata uangnya, benar-benar nilai mata uangnya. Kalau sekarang kita melihat perbandingan harga di suatu negara terhadap harga di negara lain. Nah, untuk rumusnya, di mana E ini adalah nominal exchange rate yang dikalikan dengan domestic price dibagi dengan foreign price atau harga asing. Tapi dalam ini ya, dalam foreign currency, dalam mata uang asingnya itu ya. Oke, langsung contohnya aja ya. Misalkan harga pisang di Meksiko itu 50 peso satu pisangnya. Kemudian harga pisang di Amerika itu 10 dolar satunya. Nah, nominal exchange rate-nya itu 10 Mexican peso per 1 US dollar. Nah, kita ngitung real exchange rate-nya ya. Berarti pakai rumusnya tadi, nominal exchange rate dikali domestic price dibagi foreign price-nya. Nah, langsung kita masukin aja. Ini E-nya, ini P-nya, ini P bintangnya. Nah, selanjutnya ini kita coret ya. Peso kita coret dengan peso,
Kemudian US dollar kita coret juga dengan US dollar. Nah, kemudian Meksiko banananya naik ke atas. Kemudian US banananya turun ke bawah. Jadilah dapat persamaan ini. Jadi real exchange rate sama dengan 100 dikali Mexican banana dibagi US banana per 50. Kita dapat bahwa 100 Mexican banana per 50 US banana. Dapat disimpulkan bahwa 2 Mexican bananas per US banana. Ini kita dapat 2 ya. Dapat 2. Nah, kesimpulannya, untuk mendapatkan satu pisang di Amerika Serikat, berarti di Meksiko harus membayar 2 pisang untuk mendapatkan satu pisang di Amerika. Seperti itu. Itu real exchange rate ya. Jadi kita langsung membandingkan jumlah barang dan jasanya dari suatu negara terhadap negara lain. Nah, kalau tadi itu real exchange rate dalam salah satu barang dan jasa aja, kita sekarang melihat real exchange rate dalam berbagai barang. Nah, rumusnya sama kayak yang tadi. Inti dari ini adalah kita mau melihat price of a domestic of goods relative to price of foreign basket of goods. Jadi kita mau melihat harga relatif dari suatu negara yang dibandingkan dengan harga relatif dari foreign, dari asing ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui kalau misalkan kita mau ngelihat keseluruhan barang dan jasa di suatu negara, real exchange rate-nya. Untuk P-nya, kita menggunakan domestic price level atau price index. Kita sudah belajar kan waktu itu price level, price index. Salah satu contohnya adalah consumer price index. Kemudian P bintangnya foreign price level. Pada dasarnya matematisnya sama, tapi untuk P dan P bintangnya data yang diketahui berbeda. Oke. Nah, ini salah satu contohnya nih. Kalau misalkan real exchange rate Amerika itu terapresiasi, maka US goods become more expensive. Maksudnya barang-barang yang ada di Amerika itu lebih mahal secara relatif dibandingkan dengan barang dan jasa di negara lain. Seperti itu. Oke, untuk kuisnya yang akan teman-teman jawab di Google Form, coba jelaskan lagi apa perbedaan real exchange rate dan nominal exchange rate. Terus kalau misalkan ada data di Bank Indonesia menunjukkan bahwa 1 US dollar sama dengan anggaplah Rp16.000. Nah, hal tersebut menunjukkan real exchange rate atau nominal exchange rate. Sekarang kan kita udah tahu nih cara menghitung nilai tukar. Untuk materi selanjutnya, kita mau lihat bagaimana nilai tukar itu ditentukan. Nilai tukar itu berubah kan setiap saat. Contohnya 2 bulan lalu 1 dolar AS harganya 13.000. Tapi sekarang udah sampai 15.000 lebih. Kenapa sih nilai tukar itu bisa berubah-ubah? Sebenarnya banyak teori dan model yang bisa menjelaskan. Tapi sekarang kita pakai contoh teori nilai tukar yang paling sederhana. Apa teorinya? Teorinya itu adalah Purchasing Power Parity atau teori paritas daya beli. Kedepannya aku sebut PPP aja ya, biar singkat. Nah, sebenarnya PPP itu apa? PPP itu menyatakan bahwa suatu mata uang harus mempunyai daya beli yang sama di semua negara, di setiap negara. Nih, a unit of any given currency should be able to buy the same quality of goods in all countries. Gimana maksudnya? Jadi, setiap unit mata uang seharusnya dapat membeli jumlah barang yang sama banyaknya di semua negara. Masih bingung nggak? Masih ya, kayaknya terlalu berbelit.
Gini, misalkan kamu punya uang 2,4 juta rupiah. Kalian punya uang 2,4 juta rupiah. Kita bisa dapat satu sepatu Adidas di Indonesia. Terus kita ke Jepang. Uang 2,4 juta rupiah tadi seharusnya juga cuma dapat satu sepatu Adidas yang sama. Bukan yang lebih bagus atau bahkan mungkin bisa dapat 2 gitu. Teori PPP ini didasari oleh sesuatu yang disebut dengan Law of One Price atau hukum satu harga. Nah, hukum satu harga ini menghindari suatu proses yang disebut dengan arbitrase. Apa itu arbitrase? Arbitrase adalah proses pengambilan keuntungan dari perbedaan harga di pasar yang berbeda, atau kondisinya di sini adalah di negara yang berbeda. Kita pakai contoh sepatu Adidas tadi. Misalkan 2,4 juta di Indonesia dapat satu sepatu Adidas tipe yang ini nih. Nih, tipe C ini kita sebut aja dengan tipe A. Di Jepang, harga satu sepatu Adidas tipe A tadi harganya 1,2 juta. Nah, ada orang Indonesia, pedagang Indonesia pergi ke Jepang untuk beli sepatu Adidas tipe A ini. Kemudian dia jual di Indonesia. Jadi dia beli di Jepang dengan harga 1,2, kemudian dia jual lagi ke Indonesia dengan harga 2,4. Berarti dia ini dapat keuntungan sebesar 1,2 juta kan? Nah, keuntungan 1,2 juta inilah yang disebut dengan arbitrase gitu. Tapi di teori PPP kan ini mau menghindari arbitrase nih dengan law of one price tuh. Tapi perlu diingat ya, di teori ini asumsinya itu tidak ada transfer cost. Jadi jangan mikir kayak, ih dia kan beli tiket ke Jepangnya mahal gitu, atau terus nggak ada trade restriction juga asumsinya. Jadi kalau misalkan kalian di bandara gitu nggak ada yang ngecegat untuk ngepajakin. Diinget ya, biar nggak bingung sama contoh yang mau aku kasih ke depannya. Balik ke kasus tadi, artinya rupiah dapat membeli lebih banyak barang di Jepang kan daripada di Indonesia. Maka para pedagang sepatu akan membeli barang di Jepang kemudian dijual di Indonesia. Ingat, nggak ada transfer cost dan nggak ada trade restriction, jadi nggak ada pajakan kayak gitu-gitu. Nah, sepatu di Indonesia ini bakalan jadi banyak atau supply sepatunya naik. Nah, supply sepatu yang naik ini bikin harga sepatunya turun. Sedangkan di Jepang, sepatunya jadi lebih sedikit atau supply-nya turun. Makanya harganya akan naik. Proses ini tuh bakalan terus berlangsung sampai akhirnya harganya sama. Inilah yang dimaksud dengan law of one price. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Semoga nggak pusing. Nah, tadi kan fungsi PPP untuk menentukan nilai tukar, ya kan? Tapi ada yang namanya law of one price. Jadi, kita menentukan nilai tukar antara dua mata uang sesuai dengan tingkat harga barangnya. Menentukannya itu pakai rumus E sama dengan P star per P. Di mana E adalah exchange rate, P star adalah harga luar negeri, dan P adalah harga domestik. Sebenarnya ini bisa dibalik sama kayak nominal exchange rate yang udah dibahas sebelumnya. Tapi kita pakai sesuai buku acuan kita, yaitu MenQ aja ya sekarang. Jadi rumusnya tetap kayak gini. Nah, dikasih contoh biar paham. Di sini kita pakai US sebagai domestik ya, karena biar gampang pakai rumus yang ininya. Kita pakai contoh PPP yang paling terkenal, yaitu Big Mac. Big Mac-nya McD nih. Nih kan cerita kita orang US. US-nya domestiknya, satu Big Mac di US harganya $3,5. Harga Big Mac di Jepang harganya 350 yen. Dari Big Mac ini kita cari nilai tukar yang menerapkan law of one price. Pakai rumus yang tadi 350 nih, karena P harga luar negeri kan Jepang nih 350 yen dibagi harga domestik $3,5 sama dengan 100. Jadi nilai tukar antara yen dan dolar
Jangan kayak gitu deh. Jadi nilai tukarnya harus 100 yen per 1 dolar atau 1 dolar sama dengan 100 yen. Kenapa? Jadi 3,5 dolar tadi dapat 1 Big Mac di US dan juga dapat 1 Big Mac di Jepang. Harganya sama dengan uang yang sama jumlahnya, barangnya juga dapatnya jumlahnya sama gitu. Karena nilai tukarnya harus segini. Paham nggak? Ya, semoga ngerti deh ya. Amin. Nah, tapi PPP ini juga punya sesuatu yang disebut dengan limitasi atau limitation. Yang dimaksud dengan limitasi di sini itu kelemahan dari PPP. Berdasarkan buku Mind Q, ada 2 alasan. Yang pertama itu, many goods are not easily to trade. Ada beberapa barang yang nggak gampang diperdagangkan. Misalkan harga cukur rambut di Korea lebih mahal daripada di Cina. Toh kan gak jadi orang-orang Korea tuh kalau mau cukur rambut harus ke Cina dulu. Terus nanti karena di Korea tukang cukur rambutnya pada bangkrut gitu, pada pindah semua ke Cina. Kan agak-agak gak mungkin ya, kayak agak-agak kurang masuk akal gitu. Yang kedua, tradable goods are not always perfect substitute when produced in different country. Atau barang-barang di setiap negara belum tentu bisa jadi pengganti yang sempurna. Misalkan mobil buatan Jepang sama mobil buatan jangan Jepang lagi deh, bosan. Misalkan mobil buatan Jerman sama mobil buatan Amerika Serikat. Ada orang-orang yang lebih suka mobil Jerman, ada yang lebih suka mobil Amerika Serikat. Jadi ada faktor selera dan kedua mobil itu juga gak spesifik sama gitu. Untuk materi PPP sampai sini dulu ya, semoga ngerti. Nah, buat kuis nomor 3 itu, apa yang dimaksud dengan arbitrase? Makasih, semangat semuanya. Nah, di open market ekonomi kita sudah tahu sebelumnya, kita bisa melakukan transaksi jual beli antar negara, jual beli barang dan jasa antar negara. Tapi tidak hanya sebatas barang dan jasa, bahkan aliran modal pun bisa beralih dari satu negara ke negara yang lain. Nah, itu terjadi di market for loanable fund. Gak banyak yang berubah dengan pertemuan sebelumnya, cuman di sini ada komponen baru, yaitu NCO atau Net Capital Outflow. Kalau sebelumnya, saving sama dengan domestic investment. Jadi semua yang kamu simpan di bank akan digunakan oleh orang lain untuk kegiatan investasinya dalam negeri. Tapi dalam kasus ini, uang yang kamu simpan ke bank itu bisa digunakan oleh orang lain untuk investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri, kayak gitu. Atau yang biasa disebut dengan net capital outflow. Contohnya kayak gini, kamu punya uang 1 juta dan kamu putuskan untuk simpan ke Bank Mandiri. Nah, si Jojon meminjam 500.000 uang dari Bank Mandiri yang digunakan untuk pembangunan startup dia. Nah, 500.000 lagi dipinjam oleh Linda untuk membeli saham di negara Singapura. Nah, kondisi ketika si Linda membeli saham negara Singapura itu disebut dengan net capital outflow. Kayak gitu. Karena si aliran uangnya itu berpindah dari Indonesia ke Singapura. Jadi investasinya tuh nggak di Indonesia lagi. Gimana sih cara menghitung NCO? Nah, cara menghitungnya seperti ini. The purchase of foreign assets by domestic itu biasa dikenal dengan outflow of capital. Outflow itu gampangnya gini, out itu keluar, flow itu kan aliran. Jadi kayak outflow itu aliran dana yang keluar dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya kayak tadi, kasus tadi, Linda minjam 500.000 ke bank yang kemudian dia gunakan untuk membeli saham di Singapura. Itu termasuk ke outflow of capital. Sedangkan the purchase of domestic assets by foreign itu disebut dengan inflow of capital. Contohnya misalnya Amerika memutuskan untuk membeli saham Indofood sebesar 1 juta dolar. Berarti uang dari Amerika masuk ke Indonesia, inflow, alirannya masuk gitu. Kondisi di mana jumlah outflow-nya atau dana asing, dana domestik, dana dari Indonesia kita taruh keluar, investasikan di luar itu lebih banyak daripada dana dari luar yang diinvestasikan dalam negeri, itu disebut dengan net outflow of capital.
gitu. Contohnya misalnya Indonesia naruh investasi di Amerika itu 1 miliar dolar. Beli saham perusahaan Shell misalnya. Nah, terus perusahaan B itu di Amerika membeli 0,3 miliar saham di Indonesia. Miliar dolar di Indonesia. Nah, itu berarti terjadi yang namanya net outflow of capital sebesar 0,7 miliar dolar. Nah, sekarang kebalikannya nih. Kalau ternyata Indonesia membeli saham di Jepang sebesar 1 juta yen. Nah, tapi Jepang itu membeli saham perusahaan yang ada di Indonesia sebesar 1,2 juta yen. Nah, dalam kondisi itu terjadilah yang namanya net inflow of capital. Karena Jepang lebih banyak naruh modal di Indonesia ketimbang Indonesia naruh modal di Jepang sebesar 0,2 juta yen. Kayak gitu. Lalu apa sih yang mempengaruhi NCO? Nah, yang mempengaruhi tingkat NCO adalah tingkat suku bunga. Jadi dilihat kan ini terjadi downward sloping. Dalam kata lain, semakin tinggi tingkat suku bunga, maka akan semakin rendah net capital outflow-nya. Dan semakin rendah tingkat suku bunga real, maka NCO-nya akan semakin tinggi. Contoh kasusnya seperti ini. Contohnya terjadi penurunan tingkat suku bunga. Ya kan? Di di negara kita. Ya, dari R1 ke R2. Nah, di sini teman-teman dengar ya. Kita posisikan diri kita sebagai US citizen, ya kan? Jadi US dan dolar merupakan jadi domestiknya. Nah, ketika tingkat suku bunganya itu turun, kita sebagai warga negara itu akan menggunakan uang kita, dolar kita untuk membeli aset luar negeri. Karena aset luar negeri itu relatif lebih atraktif daripada kita harus belinya di dalam negeri. Di sisi lain, ketika tingkat suku bunga turun, orang-orang luar negeri itu akan menarik modal mereka dan menginvestasikannya di negara lain yang memiliki tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Kayak gitu teman-teman. Makanya si NCO-nya itu bergerak dari NCO 1 ke NCO 2 ketika tingkat suku bunga itu turun. Gitu. Coba kamu teman-teman nih sebagai orang yang punya uang gitu. Kamu pasti pengen menginvestasikan uang kamu dengan imbalan suku bunga yang lebih tinggi kan? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di Amerika turun dari R1 ke R2, kamu pasti memilih negara lain yang menawarkan tingkat R atau real interest rate yang lebih tinggi. Nah, di sini. Lalu apa sih yang menyebabkan perubahan pada R? Yang menyebabkan perubahan pada R adalah interaksi antara saving sebagai supply dan demand yang terdiri dari investment dan NCO. Kayak gitu. Jadi, interaksi pada pasar loanable fund ini akan mempengaruhi tingkat suku bunga real. Kayak gitu. Hubungannya tuh gimana sih? Nah, kayak gini. Jadi, teman-teman lihat nih, di sini ada loanable fund, ya kan? Ada pasar uang. Nah, di sini ada net capital outflow. Nah, interaksi dari supply dan demand ini di pasar uang akan menentukan tingkat suku bunga. Baru tingkat suku bunga ini akan mempengaruhi tingkat NCO atau net capital outflow. Kayak gitu. Jadi apakah si pemilik uang itu akan menginvestasikan dalam negeri atau luar negeri itu tergantung dari tingkat suku bunga yang terbentuk dari interaksi pasar pada pasar uang. Interaksi pasar uang, ya kan? Nah, contohnya kayak gini. A budget deficit reduce saving and the supply of loanable fund. Jadi loanable fund mengalami penurunan dari S1 ke S2. Lalu menyebabkan peningkatan suku bunga dari R1 ke R2. Apa yang akan terjadi pada net capital outflow? Akan terjadi penurunan net capital outflow. Ya, kenapa bisa kayak gitu? Misalnya nih,
kamu ini memiliki dolar kan, kita sekarang sebagai US citizen. Kalau misalnya di dalam negeri itu udah ngasih suku bunga yang tinggi, ngapain aku ngelakuin investasi di luar negeri? Ya udah dong, aku investasi di dalam negeri aja. Berarti dana yang dari dalam negeri ini dari Amerika keluar kan akan berkurang, ya kan? Jadi outflow-nya akan berkurang karena kita lebih milih investasi dalam negeri. Nah, begitu pula dengan inflow-nya. Inflow-nya akan semakin banyak karena orang-orang luar negeri melihat lebih profitable untuk melakukan investasi di Amerika dengan suku bunga yang naik dari R1 ke R2 gitu. Jadi ingat ya, nih teman-teman bisa dilihat. Jadi level fund market itu mempengaruhi tingkat suku bunga. Sedangkan tingkat suku bunga inilah yang akan mempengaruhi tingkat NCO atau Net Capital Outflow. Selanjutnya kita akan bahas mengenai foreign currency exchange atau pasar uang. Jadi di mana kita bisa melakukan jual beli mata uang asing dan mata uang kita sendiri. Nah, di sini teman-teman kita udah tahu kan kalau NCO sama dengan NX. Sudah jelasin dari penjelasan sebelumnya. Nah, NX itu melambangkan demand for dollars. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Oh ya, jangan lupa. Di sini asumsi domestiknya adalah dolar karena kita sekarang sebagai US citizen ya. Sekarang kita adalah US citizen. Nah, ketika kita melakukan ekspor, kita menjual barang kita misalnya ke Eropa, berarti Eropa itu harus membayar ekspor dari kita dalam bentuk dolar. Nah, makanya net export itu melambangkan demand for dollar. Demand oleh Eropa dalam bentuk dolar agar bisa membayar ekspor yang tadi dia beli ke Amerika. Sedangkan NCO atau Net Capital Outflow itu sebagai the supply of dollar, kayak gitu. Jadi ketika kita ingin membeli barang asing, nah itu berarti lebih banyak jumlah uang dolar yang beredar di pasar uang ekspor import karena kita harus menjual dolar kita untuk membeli mata uang negara asing tersebut, kayak gitu. Makanya NCO itu sebagai the supply of dollar. Ini merupakan kurva kaitan antara NCO dengan net export. Jadi NCO itu bentuknya vertikal. Kenapa vertikal? Karena supply dari NCO itu tidak dipengaruhi oleh tingkat exchange rate atau tingkat nilai tukar real. Karena NCO ini sebelumnya kita udah tahu kan dia dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dalam negeri, tingkat suku bunga domestik yang terbentuk dari interaksi di loanable fund market. Sedangkan demand terhadap exchange rate itu, ya kan, demand itu bentuknya negatif. Demand itu adalah CNX tadi, bentuknya negatif. Kenapa? Karena ketika semakin tinggi nilai mata uang, semakin mahal barang Amerika relatif terhadap negara lain, sehingga ekspornya akan mengalami penurunan. Contohnya, kita sebagai negara Amerika ini dulu tuh 15.000 ya, 15.000 1 dolar. Jadi 15.000 rupiah 1 dolar. Nah, terus semenjak COVID mata uang kita menguat nih. Kita sebagai orang Amerika tuh menguat mata uangnya menjadi 18.000, naik dari S1 nih ke sini nih misalnya. Nah, otomatis barang-barang kita tuh jadi lebih mahal bagi warga negara Indonesia gitu. Nah, menyebabkan ekspor kita ke Indonesia itu akan mengalami penurunan kayak gitu teman-teman, contohnya. Itulah yang mengakibatkan kenapa sih net export itu memiliki hubungan yang negatif dengan nilai tukar. Nah, kita pengen tahu nih apa sih hubungan antara interest rate dan exchange rate. Gimana sih hubungan antara NCO dan exchange rate? Nah, kita lihat nih. Nih, ini kan dari NCO ya, kurva NCO. Anggap saja sekarang nilai tingkat suku bunga itu given, diberikan secara given sebesar R1. Di tingkat bunga R1 terbentuklah NCO1 yang menjadi supply dari pasar uang.
Oke, pasar uang dolar begitu. Sehingga dengan slope kemiringan NX seperti ini, net export seperti ini, terbentuklah real exchange rate sebesar S1. Ingat ya? Oke. Nah, terus sekarang terjadilah kenaikan dari R1 ke R2, menyebabkan penurunan NCO. Kenapa? Ingat lagi seperti yang dibahas sebelumnya. Jadi ketika suku bunga domestik itu naik, kita sebagai warga negara Amerika pasti lebih memilih melakukan investasi di dalam negeri. Otomatis outflow kita mengalami penurunan. Kita gak mau naruh uang kita di luar, gak mau menaruh ke luar negeri. Kita mendingan taruh dalam negeri aja. Ya kan, berarti outflow kita berkurang. Di sisi lain, negara-negara itu lebih memilih untuk melakukan investasi di negara kita, di Amerika. Karena lebih tinggi tingkat suku bunganya dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga inflow-nya itu mengalami peningkatan. Dengan kondisi outflow berkurang dan inflow meningkat, net capital outflow kita berkurang dari NCO1 ke NCO2. Nah, kondisi ini menyebabkan shifting dari supply mata uang. Kayak gitu. Jadi, karena orang-orang di Amerika itu tidak mau mengeluarkan uang mereka di pasar uang ke luar negeri, jumlah supply dolar untuk transaksi itu berkurang dari S1 ke S2, menyebabkan apresiasi dari exchange rate 1 ke exchange rate 2. Nah, ingat kan sebelumnya ketika terjadi kenaikan nilai tukar real, maka barang-barang kita sebagai warga negara Amerika ini akan menjadi relatif lebih mahal jika dibandingkan negara lain. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya penurunan net export Amerika dari yang sebelumnya di sini, di garis biru ini, bergeser ke sini. Kayak gitu. Nah, ini dia catatannya. Oke? Contohnya ya, kasusnya. Sebelumnya itu ya kayak tadi kasusnya, misalnya kita itu sebagai menyuplai Apple, ya kan, produk Apple, misalnya iPad Pro. Ketika nilai tukar kita Amerika itu sebesar 15.500, orang-orang bakal lebih banyak beli iPad Pro karena lebih murah bagi orang Indonesia iPad Pro. Ketika nilai tukarnya itu 15.000 jika dibandingkan dengan iPad Pro-nya di harga $1 itu 18.000 kayak gitu. Nah, shiftingnya ini terjadi karena orang Amerika itu enggan menaruh investasi ke luar negeri, enggan menyuplai dolarnya ke pasar uang luar negeri kayak gitu. Karena tingkat suku bunga domestiknya itu tuh relatif tinggi jika dibandingkan negara-negara lain kayak gitu. Sekarang kita masuk equilibrium dalam ekonomi terbuka. Seperti yang kita tahu, ekonomi terbuka bukan berarti cuma berupa barang dan jasa yang bisa masuk ke dalam negeri, ataupun barang dan jasa yang bisa keluar negeri, yang bisa keluar dari negeri. Artinya bukan cuma ekspor impor, tapi juga modal. Maksud dari ekonomi terbuka bukan cuma barang dan jasa yang bisa berpindah antar negara, tapi juga sebuah modal, aliran modal. Kenapa sih dalam open economy aliran modal bisa berpindah? Ya karena jawabannya open economy tadi ya. Karena ada open economy. Open economy berarti kan ekonomi terbuka. Pemerintah tidak bisa melarang orang dalam negeri untuk menginvestasikan uangnya ke luar negeri, dan orang luar negeri tidak bisa dihalangi untuk melakukan investasi di dalam negeri. Itu maksud dari maksudnya dari net capital outflow, aliran modal. Nah, sekarang hubungan antara dua pasar ini, hubungan antara net capital outflow itu dapat dijelaskan pada dua pasar. Pasar pertama itu pasar untuk LF, dan pasar yang kedua itu pasar untuk foreign exchange. Foreign exchange itu jual beli valuta asing atau foreign exchange. For-nya foreign, X-nya itu exchange, dan
ini jual beli valuta asing. Sedangkan LF ini yang kita tahu ada di chapter 3 atau chapter 2 yang mengenai investment saving dan financial system. Tapi ada yang sedikit berbeda di LF di Open Economy. Kalian tahu dari rumusnya saving sama dengan investasi. Dalam ekonomi tertutup, masih ingat kalau saving sama dengan investasi. Nah, sedangkan dalam perekonomian terbuka, saving itu tidak lagi sama dengan investasi saja, tapi juga ada net capital outflow. Net capital outflow tadi kan aliran modal yang bisa keluar dari negeri. Makanya kan outflow, kan berarti kan keluar negeri. Nah, sekarang pasar untuk loanable funds juga sedikit berbeda dalam open economy. Supply-nya masih sama dari national saving, tapi demand-nya itu berbeda. Demand-nya bukan lagi hanya investasi lokal atau domestic investment, tapi juga permintaan investasi investment abroad. Jadi ini domestic investment dan ini investment abroad. Jadi investasi ke luar negeri. Pada pasar forex supply-nya datang dari NCO. Sedangkan demand-nya dari orang yang ingin melakukan ekspor dan impor. Nah, sekarang gini, di sini supply dan demand di sini nih. Nah, ini yang ngebuat pasar forex dan loanable funds berhubungan. Misalnya begini. Kalian tahu misalnya di Amerika Serikat ternyata tingkat pengembalian atau real interest rate lebih besar daripada di Indonesia. Berarti kan kalian kan lebih baik menginvestasikan uang kalian ke luar negeri kan. Nah, ketika kalian investasikan uang kalian ke luar negeri, kalian butuh kalian harus mengubah dulu tuh rupiah yang kalian miliki ke dolar kan. Nah, itu bermain pasar forex. Jadi kalian mensuplai rupiah ke dalam pasar forex untuk mendapatkan dolar kan. Nah, sekarang orang yang menginginkan rupiah itu orang yang ingin melakukan ekspor dan impor. Misalnya dia ingin melakukan impor dari Indonesia. Misalnya AS ingin melakukan impor dari Amerika Serikat. Nah, berarti kan dia harus punya rupiah kan. Dari mana sih dia dapat rupiah? Dapat rupiahnya dari pasar forex yang disuplai dari kapital tadi yang masuk ke dalam Amerika Serikat gitu. Kalau kurang jelas silahkan di replay videonya atau di back. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kurva NCO. Jadi kurva NCO ini kurva NCO. NCO itu kurvanya itu downward sloping atau menurun. Maksudnya jadi intinya pada pasar ini sekarang bayangin kalau misalnya real interest rate ini adalah real interest rate dalam negeri. Nah, sekarang gini, kalau misalnya real interest rate di dalam negeri itu udah tinggi, misalnya R-nya tinggi, orang ingin melakukan investasi nggak sih ke luar negeri? Nggak mau lah. Buat apa? Ternyata dalam negeri juga udah tinggi. Oleh karena itu, ketika real interest rate tinggi, biasanya orang tidak melakukan investasi ke luar negeri. Makanya NCO-nya itu negatif. Tapi ketika real interest rate di dalam negeri itu kecil, tingkat pengembalian itu kecil, maka lebih baik kita melakukan investasi ke luar negeri. Makanya NCO-nya positif. Jadi ketika NCO-nya itu positif, berarti orang-orang itu melakukan investasi ke luar negeri. Tapi ketika NCO-nya itu negatif, investasi itu masuk ke dalam negeri. Kenapa? Karena real interest rate kita itu tinggi. Nah, ini disebut dengan net capital inflow. Ya, tentunya banyak ya net capital inflow, bukan cuma investasi atau aliran modal, tapi juga bisa berupa kiriman uang atau bantuan luar negeri. Tapi kita nggak bahas itu, kita bahasnya bagian yang aliran modal berupa investasi aja gitu. Sekarang kita masuk ke bagian yang B. Sekarang hubungan secara bersama atau simultaneous equilibrium pada dua pasar. Dua pasar ini pasar LF dan pasar forex. Ini pasar LF dan ini pasar forexnya. Nah, jadi sekarang kita baca dari A dulu kurvanya. Tadi kan supply dan demand dari pasar loanable funds itu kan ditentukan dari real interest rate di dalam negeri kan. Nah, sekarang berapa titik equilibrium yang ada di sini itu akan berambat ke titik yang B, NCO. Dimana NCO-nya ini akan menentukan supply dari
supply dari forex. Jadi equilibrium pada pasar loanable funds ini akan menentukan tingkat net capital outflow. Akan menentukan net capital outflow. Tadi yang cerita aku yang di bagian yang ini. Tadi kan kalau terus net capital outflow ini akan menentukan supply dari mata uang dolar, akan menentukan kuantitas dari mata uang dolar. Nah, makanya supply-nya kenapa sih tegak lurus pada pasar forex? Karena pasar forex ini tidak dipengaruhi oleh karena supply pada pasar forex itu tidak dipengaruhi oleh real exchange rate. Jadi supply-nya itu tidak dipengaruhi oleh real exchange rate. Berapapun nilai tukar antara rupiah dengan dolar itu tidak mempengaruhi terhadap supply dari dolar. Karena supply-nya itu datang dari NCO, di mana NCO-nya datang dari equilibrium supply dan demand pada pasar loanable funds. Lalu ada nih demand satu nih, demand kan turun ke bawah. Itu demand ini merupakan NX atau net export. Ini merupakan ekspor impor. Demand untuk dolar itu tergantung dari itu bergantung dari real exchange rate. Ketika mata uang jadi NX itu sangat dipengaruhi oleh exchange rate atau real exchange rate. Jadi ketika mata uang rupiah itu melemah, lebih baik kita melakukan ekspor atau impor. Ketika mata uang melemah, kita lebih baik melakukan ekspor ya. Karena kan luar negeri melihat, oh ternyata rupiah lagi murah nih, lagi melemah. Yaudah kita beli aja barang Indonesia. Berarti kita banyak melakukan ekspor. Tapi ketika mata uang di dalam negeri besar atau tinggi nilainya, lebih baik kita melakukan impor kan. Karena wah sekarang Indonesia rupiahnya lagi menguat. Orang-orang pasti mikirnya, mumpung kita lagi menguat, kita beli aja barang-barang dari luar negeri. Makanya impornya meningkat. Jadi demand pada quantity of dollar pada pasar forex itu dipengaruhi oleh real exchange rate. Oleh karena itu kurvanya downward sloping. Ketika RR-nya tinggi, maka demand untuk NX-nya juga tinggi. Ketika RR-nya tinggi, tapi ketika RR-nya kecil, demand untuk NX-nya itu kecil. Gitu. Kuisnya apakah investasi yang dilakukan pada illegal ekonomi itu termasuk ke dalam net capital outflow atau tidak? Jadi investasi ilegal itu masuk nggak sih ke dalam net capital outflow atau pasar forex di dalam negeri? Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kita ini bakal mempelajari bagaimana sih policies atau kebijakan dan event atau peristiwa itu memengaruhi open economy. Kan sebelumnya itu kita udah tahu beberapa model yang menjelaskan gimana sih variabel ekonomi makro itu ditentukan dalam open economy kan, yang ada model dalam market for loanable fund sama model di dalam market for foreign exchange. Kita juga udah tahu hubungan simultan dari tiga itu tuh apa gitu kan. Nah, sekarang kita tuh bakal ngebahas tentang ini, how policies and events itu affect an open economy kayak gitu. Nah, ketika kita menganalisis bagaimana policies dan event ini tuh affect open economy, kita tuh menggunakan dua model yang kita pelajarin tadi, yaitu model supply dan demand di pasar loanable fund, market for loanable fund, sama model supply dan demand di market for foreign exchange, oke? Nah, untuk bagaimana menganalisisnya, untuk lebih mempermudah itu ada 3 cara. Ini untuk mempermudah dan biar kalian inget gitu loh, kalau misalnya ada peristiwa atau ada kebijakan, gimana sih cara menganalisis variabel-variabel yang kena imbasnya kayak gitu. Nah, di open economy. Nah,
Ada 3. Yang pertama, kita itu determine which of the supply and demand curves the event affects. Maksudnya adalah, kalau misalnya ada suatu peristiwa atau ada suatu kebijakan, kita pertama tuh kita analisis dulu, ini mempengaruhi kurva supply atau kurva demand di pasar mana, gitu. Yang benar-benar kena langsung imbasnya itu siapa, gitu. Setelah itu, kan pasti kalau misalnya ada imbas dari luar nih, berarti kan dia akan shifting nih kurvanya. Nah, kita lihat dia shiftingnya itu kemana. We determine the direction in which the curve shift. Kemana sih si kurva ini bergeser, gitu. Nah, yang ketiga, we use the supply and demand diagrams ini untuk examine how the shifts ini alter the economics di economics equilibriums, gitu. Jadi, perubahan ini, shifting tadi tuh, kita analisis dia tuh mempengaruhi variabel-variabel apa sih, dan bagaimana dia mempengaruhi equilibrium suatu perekonomian di open economy, kayak gitu. Oke, jadi pertama kita determine dulu kenanya itu di mana, imbasnya di mana. Kedua, kita lihat kurva apa yang bergeser, dan ketiga baru kita analisis, gitu. Variabel apa aja yang kena, kayak gitu. Paham ya, teman-teman? Paham? Mantap jiwa. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas government budget deficit atau kebijakan defisit anggaran pemerintah. Nah, kita tuh udah sempat bahas sebenarnya di chapter 2 waktu kita praktikum itu tentang bagaimana sih kalau misalnya pemerintah ini mengalami defisit anggaran pemerintah atau ya government budget deficit, kayak gitu. Nah, sama sebenarnya kayak waktu di kelas ekonomi. Yang pertama akan kena kalau misalnya, nah atau enggak kita recall dulu deh, apa sih government budget deficit? Government budget deficit itu adalah ketika pengeluaran pemerintah itu melebihi pendapatannya. Jadi dia defisit. Oke. Nah, kalau misalnya dia mengalami defisit, yang akan terkena imbasnya itu adalah savingnya, teman-teman. Aku pakai ini deh ya, kita pakai highlight di sini. Nah, dia itu akan mempengaruhi savingnya atau national savingnya, gitu. Kenapa? Karena kalian masih ingat nggak kurva saving itu apa sih? Kan dia itu akan mempengaruhi supply di the market for loanable funds. Nah, makanya kurva supply-nya itu geser. Kenapa sih dia itu mempengaruhi supply-nya? Oh, karena supply itu, ingat kalau di loanable funds dia tuh mewakili apa? Mewakili savings, national savings, di mana national saving itu komponennya kan Y min T min C ditambah T min G, oke? Masih ingat kan? Di mana kalau misalnya government itu lagi defisit nih, oh berarti savingsnya dia akan berkurang, akan turun, kan bergeser ke kiri. Makanya when the government runs budget deficit, it reduces the supply of loanable funds from S1 to S2. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kalau misalnya, nah kita udah melakukan langkah pertama nih, kita udah tahu, oh dia kenanya di kurva market for loanable funds. Kenapa? Karena government budget deficit ini dia membuat tabungan publiknya negatif atau public savingnya negatif, yang akan membuat national savingnya negatif. Oke, ini kita recall aja lagi. Nah, abis itu apa nih setelah geser? Setelah kurva supply-nya geser, otomatis kalau misalnya loanable fund-nya semakin sedikit, dana pinjamannya semakin sedikit, harganya akan semakin mahal dong, ya kan? Kayak kurva, kayak dulu deh kita supply demand di good and services gimana sih? Gitu kan, kalau misalnya kalau barangnya semakin sedikit, harganya semakin mahal. Nah, ini juga sama teman-teman logikanya. Tapi, harga untuk dana pinjaman atau loanable funds itu apa? Real interest rate. Nih, saat kurva supply-nya bergeser ke kiri, kan, pindah kan equilibriumnya, dia itu akan meningkatkan nih, which increases the real interest rate. Nah, real interest rate-nya naik. Naikkan dia. Nah, saat real interest rate-nya naik, apa coba yang akan terjadi? Ada yang masih ingat nggak? Nah, sama kayak waktu kita ngebahas di kelas ekonomi kemarin, kalau misalnya real interest rate-nya naik, dia itu akan membatasi investasi secara paksa, yang crowding out effect itu. Karena kan harganya jadi mahal nih, orang-orang yang tadinya mau minjam untuk melakukan investasi jadi nggak mau. Makanya berkurang nih demand-nya juga. Tuh, kayak gitu, ya kan? Nah, ternyata kalau di open economy itu nggak sampai sana doang.
Seperti yang kita bahas, NCO nih teman-teman, net capital outflow pun juga dipengaruhi oleh apa? Oleh real interest rate, ya kan? Di pembahasan sebelum pembahasan tentang policies and event ini kan dibahas juga nih, kenapa sih NCO itu dipengaruhi real interest rate? Kalau dia real interest rate-nya naik nih ya, teman-teman, teman-teman harus mendengarkan pelan-pelan ya. Nih, ikutin alur ceritanya. Kalau misalnya real interest rate-nya naik, lihat. NCO-nya juga nih, lihat di kurva ini. NCO-nya juga akan berkurang equilibrium. NCO-nya juga akan bergeser. Kenapa bergeser? Karena ingat, kalau misalnya naik nih, ya kan? Kalau misalnya naik, orang-orang tuh jadi lebih tertarik untuk naruh di dalam negeri aja dibandingin di luar negeri, ya. Kenapa? Karena R ini kan juga return kan? Return pengembalian kan? Oh, ya udah di dalam negeri aja, ngapain di luar negeri, toh kita juga lagi naik R-nya, kayak gitu. Makanya dia bakal ngurangin outflow-nya. Lihat deh, ini gampangnya ya biar kalian paham. NCO itu kan pembelian aset luar negeri oleh orang-orang dalam negeri, dikurangin pembelian aset domestik oleh orang luar negeri. Paham ya? Paham. Nah, sekarang kalau misalnya R-nya naik, orang dalam negeri lebih pengen naruh di mana? Lebih pengen naruh di dalam negeri aja kan dibandingin di luar negeri. Makanya outflow-nya turun, ya kan? Outflow-nya turun. Out-nya turun, ingat loh, out-nya turun. Kenapa? Karena dia ya udah taruh aja di dalam negeri gitu. Nah, sekarang dari sisi inflow-nya, orang-orang luar negeri nih, dia itu lebih ngelihat lebih ngelihat aset di kita nih, aset di dalam negeri nih, aset dalam negeri itu lebih atraktif karena R-nya lihat naik kan. Oh, mereka mikirnya return-nya juga akan lebih tinggi, makanya inflow-nya naik. Paham? Ini kan negatif nih. Kalau misalnya di angka di sini semakin besar, inflow-nya semakin besar, berarti NCO-nya gimana? Turun. Makanya di sini NCO-nya turun. Lihat nih, tuh NCO-nya turun. Paham? Nah, sekarang NCO itu juga ada hubungannya dengan market for foreign currency exchange. Karena NCO ini tuh menjadi apanya? Menjadi supply-nya kan teman-teman. Dia tuh menjadi supply-nya. Karena NCO-nya turun, supply of dollarnya juga akan semakin sedikit. Turun dia supply of dollarnya. Kan dibahas nih, kenapa sih NCO itu jadi supply? Karena kan orang-orang yang mau beli aset di luar, kalian denger ya, orang-orang yang mau beli aset dari luar, itu kan akan menukarkan dolarnya, kalau di sini kan konteksnya dolar, akan menukarkan dolarnya untuk ditukarkan dengan mata uang asing kan. Makanya dia jadi supply nih si NCO tuh. Orang-orang yang mau beli aset di luar tuh jadi dia tuh nyuplai dolar di market for foreign currency exchange ya. Kalau misalnya NCO-nya turun, orang-orang yang beli aset di luar negerinya turun, dolar yang disuplai juga akan ya teman-teman. Kan tadi udah sampai saat NCO-nya turun. Kalau misalnya NCO turun, berarti dolar yang disuplainya juga akan turun kan? Dolar yang disuplai juga semakin turun nih. Makanya suplainya juga ikutan turun. Karena supply ini kan merupakan dari NCO kan, supply ini. Nah, kalau supply-nya turun, teman-teman, nih, supply-nya turun. Ingat aja kalau misalnya supply-nya turun, pasti harganya tuh bakal naik, ya kan? Nih, supply of dolarnya turun, jadi harga dari dolarnya tuh naik. Nah, harganya itu apa sih di sini? Real exchange rate. Makanya dia bilang, the decrease in net capital outflow reduces the supply of dollars to be exchanged into foreign currency, ya kan? Nah, which causes the real exchange rate to appreciate. Jadi, saat supply-nya ini turun, berkurang, real exchange rate-nya tuh, real exchange rate dolar ini tuh akan terapresiasi. Oke, paham? Nah, saat dia terapresiasi, nih, dia itu bakal mendorong neraca perdagangan itu ke arah defisit. Lihat deh, NX-nya tuh turun. Nah, kenapa? Mekanismenya gimana, Kak? Ya itu tadi, karena kalau misalnya dolar kita, misalnya ini kan ceritanya domestiknya dolar nih, atau misalnya mata uang kita lagi terapresiasi, berarti kan kita jadi mahal nih. Nah, orang
luar negeri tuh nganggap barang kita tuh jadi lebih mahal gitu, karena real exchange rate ini kita tuh lagi terapresiasi. Makanya kita itu jadi nurunin ekspor kita, tapi kita memperbanyak impor dan memperbanyak impornya. Makanya NX-nya ini jadi defisit. NX tuh kan export min import, ya nggak? Sekarang ekspornya turun karena kita mata uangnya lagi terapresiasi, barang kita tuh mahal gitu. Jadi mereka mengurangi ekspornya gitu dari kita. Mereka mengurangi importnya dari kita yang mengurangi ekspornya gitu. Karena mahal kan barang kita, karena kita lagi terapresiasi gitu. Nah, kita yang malah import karena kita mahal gitu. Mereka jadi lebih murah gitu. Nah, karena itu, the appreciation of exchange rate itu pushes the trade balance toward deficit. Kayak gitu. Paham ya? Nah, selanjutnya adalah trade policy. Trade policy atau kebijakan perdagangan ya. Nah, trade policy ini tuh apa sih, Kak? Trade policy adalah government policy that directly influences the quantity of goods and services a country imports or export. Maksudnya apa sih? Jadi kebijakan perdagangan ini adalah kebijakan pemerintah yang secara langsung directly tuh influence, memengaruhi jumlah barang dan jasa yang diekspor maupun diimport oleh suatu negara, kayak gitu. Paham ya? Nah, contoh yang paling umum dari trade policy itu ada yang namanya tarif. Tarif itu apa sih? Tarif itu adalah a tax on import. Jadi pajak untuk barang-barang import. Jadi kita nih misalnya impor barang, nah itu tuh dipajakin sama pemerintah kita gitu. Yang kedua adalah import kuota. Kalau tarif tuh kan nggak di kuota, tapi dipajakin. Kalau import kuota tuh a limit on quantity of import. Jadi misalnya yang awalnya bisa 100% jadi 75%-nya gitu, di limit gitu loh. Importnya nggak boleh banyak-banyak gitu misalnya. Nah, sama yang namanya voluntary export restriction, itu the government pressures another country to restrict its imports. Ini tuh sama aja kayak import kuota gitu. Nah, alasan-alasan yang paling common untuk policies itu tuh policies restrict import itu tuh adalah untuk save jobs in a domestic industry that has difficulty competing with imports. Maksudnya gini, jadi dia tuh intinya kayak untuk melindungi industri dalam negerinya gitu, yang susah untuk berkompetisi sama barang dari luar negeri gitu. Jadi untuk melindungi industri dalam negeri, dia tuh ngebatasin impornya gitu, biar yang produk dalam negeri ini tuh bisa bersaing di dalam negeri gitu. Nah, yang kedua adalah reduce trade deficit. Emang mereka mau mengurangi import gitu. Nah, sekarang kita ambil contoh yang dari Mankyo. Jadi kalau yang dari Mankyo itu contohnya adalah Amerika sama Jepang nih. Amerika tuh sebagai domestik ya, sebagai dalam negeri, dan Jepang ini tuh sebagai luar negeri. Nah, si Amerika ini tuh pengen supaya kan dia tuh impor mobil terus nih dari Jepang. Nah, dia tuh nggak mau, dia pengen industri mobil dalam negerinya itu bisa berkembang gitu, bisa bersaing. Makanya dia batasin tuh import mobil dari Jepang kayak gitu. Nah, ternyata itu tuh ada efeknya gitu. Di keseimbangan equilibrium ini tuh Nah, teman-teman, sekarang kita akan menganalisis apa sih yang bakal terjadi kalau misalnya US government ini tuh imposes a quota on the import of Japanese cars tadi. Baik lagi, kalau misalnya di sini ceritanya asumsinya yang jadi domestik itu adalah Amerika ya. Jadi Amerika tuh membuat kebijakan kuota impor terhadap mobil-mobil Jepang. Nah, ternyata kan ingat step pertama itu adalah kita analisis dulu kurva mana sih yang kena pengaruhnya dari kebijakan ini. Nah, ternyata yang bakal mempengaruhi itu kurva mana? Jawab 1, 2, 3 ya. Jadi si tarif import ini tuh akan mempengaruhi pasar market for foreign currency exchange. Kenapa? Karena di sini ada komponen apa? NX kan. Nah, NX itu apa sih?
nih, NX itu kan adalah ekspor dikurangin impor. Jadi saat importnya ini dikasih intervensi nih, diimport, dia akan mempengaruhi si net ekspornya gitu, atau ekspor netonya. Bergeraklah dia itu kemana? Ke kanan, ya nggak? Karena kan si M-nya ini diturunkan gitu. Nah, itu. Makanya dia bilang, the only effect is a rise in net export for any given real exchange rate. Nah, dari perubahan pergeseran kurva NX ini, dia itu akan membuat real exchange rate-nya ini tuh menjadi terapresiasi, teman-teman. Lihat deh. Tuh. Nih. Real exchange rate-nya itu terapresiasi, ya kan? Nah, dia tuh terapresiasi dari S1 ke E2 kayak gitu. Nah, tapi this appreciation of dollars itu tends to reduce net export, offsetting the direct effect of the import quota on the trade balance. Gini maksudnya. Kalian lihat deh. Kan NX itu komponennya, ini pelan-pelan ya, kita step by step. NX itu komponennya X, ekspor dikurangin impor, ya kan? Nah, tapi ketika impornya diturunkan, harusnya NX-nya gimana? Dia harusnya gimana? Naik kan? Nah, tapi kenapa di sini cuman mempengaruhi real exchange rate-nya doang yang naik? Kenapa si quantity dollars demanded-nya ini nggak naik? Lihat deh, NX-nya tuh sama kan di sini. Nah, ternyata ini tuh disebabkan oleh apresiasi real exchange rate. Gimana Kak mekanisme? Aduh, keselak. Mekanismenya. Jadi mekanismenya gini. Saat dia impornya diintervensi, kan jadi naik nih, terapresiasi. Nah, saat terapresiasi, teman-teman, barang kita tuh jadi mahal kan? Seperti yang dijelasin di sebelum-sebelumnya. Saat kita menguat, barang kita tuh jadi mahal. Kita berarti akan mengurangi mengurangi ekspornya. Karena Jepang nih ceritanya nggak mau lagi nerima barang dari kita karena kita lagi mahal gitu. Mereka nggak mau beli barang dari kita. Nah, kita akan mengurangi ekspor kita dan meningkatkan impor kita. Nah, makanya kenaikan net ekspor tadi itu dinetralkan lagi sama penurunan ekspornya dan peningkatan impornya tadi. Makanya NX-nya ini tetap sama nih. Gitu, teman-teman. Jadi trade balance kita itu tetap sama, nggak berubah. Nah, dari cerita ini kita tuh tahu bahwa kebijakan perdagangan itu tidak akan mempengaruhi neraca perdagangan. Kayak gitu. Nah, kebijakan yang secara langsung memengaruhi ekspor atau impor itu dia nggak akan, ini kan kebijakan secara langsung memengaruhi impor, ya kan? Impor atau ekspor, dia itu nggak akan mempengaruhi atau mengubah ekspor netonya. Nah, kesimpulan ini tuh sebenarnya diperkuat juga dengan kita tuh tahu kan identitas NCO itu apa? NCO itu adalah S min investasi. Yang mana NCO ini tuh sama dengan apa? Sama dengan NX, ya kan? Nah, jadi kebijakan perdagangan ini dia nggak akan ngubah neraca perdagangan karena mereka tuh nggak ngerubah tabungan nasional ataupun investasi. Itu. Nah, makanya nilai tukar ini yang bakal menyesuaikan. Nilai tukar ini yang bakal menyesuaikan diri untuk ngejaga neraca perdagangan ini biar tetap sama, terlepas dari kebijakan perdagangan yang diperlakukan pemerintah. Paham ya? Kayak gitu. Jadi kenaikan net ekspornya ini tuh diredam sama apresiasi oleh real exchange rate. Makanya turun lagi. Dan akan menyebabkan si net ekspornya itu di nilai yang sama. Paham ya? Kayak gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas analysis of a quota on cars from Japan nih. What happened to NX? Nah, NX-nya tadi kan kita udah bahas. NX-nya itu nothing. Kenapa? Karena if E could remain at S1, NX-nya itu kan would rise. And the quantity of dollars demanded-nya itu would rise. Tapi import quota ini does not affect NCO. So, the quantity nih, kan? Tadi aku bilang kalau misalnya kebijakan perdagangan itu nggak akan mengaruhi NCO.
So, the quantity of dollar supply-nya itu adalah tetap fix. Since NX itu must equal to NCO, E must rise. Nah, E-nya ini yang akan menyesuaikan supaya NX-nya ini tetap di original levelnya. Kayak gitu, teman-teman. Maka, policy of restricting imports itu does not reduce the trade deficit. Dia nggak akan ngerubah trade defisitnya. Terus apa dong? Terus apa dong Terus apa dong akibat dari si kebijakan trade policy ini? Pemerintah tuh nggak mungkin melakukan sesuatu yang tidak ada akibatnya kan? Nah, analisisnya tuh adalah dia itu ternyata saves policy jobs. Nih, di mana kuota itu akan reduce import of Japanese car-nya tadi. Dia itu akan reduce import of Japanese cars-nya tadi. Nah, karena dia itu kan menurunkan import kan. Dia kan Nah, dia itu akan tadi ke potong. Jadi dia itu akan jadi si policies ini tuh bakal save jobs karena dia ini mengurangi impor dari si mobil dari Jepang tadi karena kan dia melakukan import kuota. Nah, dengan itu US consumers ini nih teman-teman, US consumers ini nih itu bakal buy more US autos. Maksudnya gini, dia kan diberlakukan import kuota, ya kan, dibatasi nih mobil-mobil dari Jepang, otomatis si US consumersnya bakal beli produk dalam negeri kayak gitu. Nah, berarti kan naikin demand produk dalam negeri nih, naikin demand mobil dari Amerika. Nah, makanya US automakers-nya itu akan hire more workers to produce this extra cars kayak gitu. So, the policy ini dia tuh save jobs, dia melestarikan industri dalam negeri, dia juga save jobs in the US auto industry kayak gitu. Nah, tapi karena tadi importnya dibatasi, kan tadi kita udah lihat nih mekanismenya gimana. Ternyata E-nya ini naik dan dia tuh akan reducing foreign demand for US export. Nah, export industry-nya itu bakal contract dan dia exporting firms-nya itu bakal lay off workers-nya. Karena kan permintaan atas barang-barang ekspornya itu kan berkurang kan. Nah, karena dia berkurang, jadi export industry-nya itu bakal kontrak kayak gitu. Nah, the import quota kesimpulannya adalah import, atau kalian mungkin masih nggak paham ya. Jadi maksudnya gini nih, misalnya aku contohin ya. Tadi kan Amerika itu kan impor mobil nih dari Jepang. Nah, dia tuh dibatasi impornya. Nah, impornya berkurang, dia save jobs nih. Dia menyelamatkan industri mobil di dalam negeri. Dia menyelamatkan industri mobil di Amerika. Tapi, dia tuh ngedestroy industri ekspornya. Karena untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai political instability and capital flight. Nah, seperti yang kita tahu, kestabilan politik itu juga salah satu yang memengaruhi orang untuk mau nyimpan modal di negara kita gitu. Jadi kalau misalnya kita politiknya nggak stabil, itu tuh akan membuat capital flight atau modal yang pergi gitu dari negara kita. Orang pada nyabut gitu dari dalam negara kita karena mereka tuh ngerasa nggak safe gitu. Nah, di sini ada contohnya, itu adalah Meksiko dan Amerika ceritanya. Jadi Meksiko ini adalah kalian ikutin ya ceritanya. Jadi Meksiko ini ceritanya dia sebagai domestik atau dalam negeri, Amerika ini merupakan foreign country-nya atau
luar negeri. Nah, ceritanya gini, dulu tahun 94 itu politik di Meksiko tuh nggak stabil karena juga ada pembunuhan pemimpin politik terkemuka lah di situ. Nah, itu tuh juga nah, kejadian itu tuh membuat kayak apa ya, kegugupan, maksudnya ketidakstabilan juga tuh pada pasar keuangan dunia gitu. Kenapa? Karena adanya capital flight. Nah, teman-teman, capital flight itu apa sih? Capital flight itu adalah penurunan permintaan modal di suatu negara nih, demand for asset located in a country yang terjadi secara besar-besaran dan mendadak. Jadi orang-orang tuh pada nggak mau nanam di pada nggak mau beli aset di Meksiko gitu karena mereka ngerasa nggak stabil gitu di Meksiko. Akhirnya adalah capital flight ini. Nah, kita mau analisis kalau misalnya ada capital flight di suatu negara, ada pelarian modal di suatu negara, itu tuh gimana sih dampaknya kayak gitu terhadap pasar keuangan nih. Nah, kita tuh lihat dia bilang if people decide that Mexico is a risky place to keep their savings, they will move their capital to safe haven such as United States. Jadi kalau di sini ceritanya orang-orang tuh mindahin aset mereka, nyabut aset mereka dari nyabut modal mereka dari Meksiko, dipindahin lah ke Amerika. Nah, kita menganaliskan peristiwa ini tuh ngefek apa? Nah, pertama kita lihat dulu, dia itu memengaruhi kurva supply demand yang mana. Nah, kita kan tahu nih kalau misalnya itu tuh berarti akan mempengaruhi NCO-nya, jelas dong. NCO-nya bakal gimana teman-teman? NCO-nya bakal naik. Kenapa? Karena capital outflow, ingat pelarian modal kan berarti outflow dong dari suatu negara, ya nggak? Capital outflow-nya dia bakal naik, ya nggak? Nih kan, nih kita tulis NCO itu sama dengan outflow aset yang dibeli oleh orang. Outflow dikurangin inflow kan. Nah, dia itu bakal efek si outflow-nya. Outflow-nya ini bakal meningkat. Kenapa? Karena bakal semakin banyak aset, gini loh, bakal semakin banyak modal yang pergi dari Meksiko, ya nggak? Modal yang pergi dari Meksiko. Jadi awalnya kan di Meksiko nih modalnya ditaruhnya. Nah, sekarang modalnya itu outflow, pergi untuk membeli aset di luar negeri, yaitu Amerika. Paham ya kenapa dia NCO? Jadi kan awalnya di Meksiko nih, terus dia tuh outflow modalnya pergi untuk dia beli aset Amerika gitu. Makanya namanya capital outflow, oke? Nah, capital outflow-nya itu naik. Nah, terus karena politikalnya lagi nggak stabil, otomatis inflow-nya juga bakal turun dong. Bakal sedikit orang-orang luar negeri yang beli aset yang nanam modalnya di dalam Meksiko, di dalam negeri. Ini ingat-ingat ya, Meksiko itu sebagai domestic country-nya, jadi sebagai dalam negerinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya keadaannya outflow-nya naik, inflow-nya turun, berarti NCO-nya bagaimana? Naik. Nah, NCO-nya geser kan kanan. Nah, dengan NCO-nya geser ke kanan, dia itu akan increase the demand for loanable fund. Ingat, NCO ini merupakan komponen dari demand di loanable fund, ya kan? Karena demand di loanable fund itu adalah investasi ditambah NCO. Makanya geser juga investasinya. Bukan investasinya, demand-nya geser juga. Ya, saat demand-nya geser, interest rate-nya itu bakal naik kayak gitu. Nah, sekarang at the same time si NCO juga kan merupakan komponen supply, ya kan? Dia itu merupakan komponen supply di market for foreign currency exchange, iya nggak? Nah, sekarang kalau NCO-nya naik, gimana keadaan yang terjadi di foreign currency exchange? Dia akan berubah juga dari S1 ke S2. Nah, supply yang di sini tuh beda ya sama tadi. Kalau tadi kan supply of dollar. Kalau di sini karena domestic country-nya itu adalah Meksiko, makanya quantity of peso. Peso itu adalah mata uangnya mereka gitu.
quantity of peso. Nah, S1 geser kan ke S2, supply-nya semakin bertambah. Nah, supply of pesonya itu semakin bertambah. Kenapa coba supply of pesonya semakin bertambah? Karena kan gini, mereka itu kan mau beli aset luar negeri, ya kan? Mau beli aset Amerika. Nah, mereka nukerin si pesonya, ya, untuk beli dolar gitu. Mereka butuh dolar untuk beli aset di Amerika, paham nggak? Makanya mereka mensuplai peso tuh masuk ke pasar foreign exchange untuk dapetin dolar. Makanya supply-nya geser, paham ya? Nah, karena supply-nya geser, dia itu, ya kan? Karena supply-nya geser, dia akan apa? Dia akan menurunkan nilai mata uangnya, real exchange rate-nya. Real exchange rate-nya akan turun. Kayaknya depresi, ya sih, kayak gitu. Dan kalau misalnya nilai mata uangnya, real exchange rate-nya itu terdepresiasi, berarti kan jadi lebih murah, ya kan? Kalau jadi lebih murah, ekspornya di Meksiko juga akan naik. Karena orang-orang mau jadinya beli. Makanya di sini, lihat. Ini kan NX-nya awalnya di sini. Jadi di sini, gitu. Karena dia akan naikin ekspornya dan nurunin impornya. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu yang diakibatkan oleh adanya political instability kayak gitu. Kalau misalnya ada capital flight itu kayak gimana? Nah, efeknya kayak gini. Gitu. Dia akan meningkatkan real interest rate dan akan membuat real exchange rate-nya ini terdepresiasi. Kayak gitu teman-teman. Paham ya? Kalau ada yang bingung bisa ditanyain ke TA-nya masing-masing. Nah, sekarang kuisnya. Nah, sekarang aku mau nanya, kalau misalnya ada kebijakan investment incentive, ya, kalau misalnya ada kebijakan investment, gitu ya, kita udah pernah belajar investment incentive. Kalau misalnya ada kebijakan investment incentive, apa yang bakal terjadi terhadap NCO-nya, dan apa yang akan terjadi terhadap real interest rate-nya, dan apa juga yang bakal terjadi terhadap net ekspornya, oke? Jadi nanti kalian jelasin ya, pertama kurva mana dulu yang gerak di pasar mana, yang akan menyebabkan variabel apa nih yang naik turun, terus ngaruhnya apa, pokoknya inti terakhirnya adalah gimana NX-nya ini, NX-nya ini, apa yang bakal terjadi terhadap net ekspornya, kayak gitu teman-teman. Semangat ya!